Di sini saya diajarkan untuk menghargai siapapun umat manusia. Apapun yang ada di dunia. Saya berusaha menjadikan mulia dan berbahagia, baik hati, memuja serta menghargai semua ciptaan Tuhan. Om Swastiastu, Awignamastu, Namo Sidam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam buat kita semua. Pada kesempatan hari ini di musim hujan, di awal tahun Januari 2021, saya ingin mencoba konten dengan kisah dan cerita yang berbeda. Ketika 2020, konten-konten yang selalu ditampilkan di Ismaya Jaya atau Ksatria Kris Bali lebih banyak tentang konten masa lalu, kekerasan, dan perjalanan kehidupan di organisasi. Nah, ada sisi lain yang ingin saya ceritakan tentang kisah saya. Hari ini bercerita tentang kisah nyata ketika saya mendapatkan anugerah di dalam penjara atau di dalam pertapaan saya. Saya merasakan sesuatu komunikasi yang intens sama Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Inilah yang akan saya ceritakan ketika saya mendapat anugerah, wahyu dan sabda-sabda dari Tuhan. Karena melihat kehidupan dan melihat ujian dari Tuhan yang tahun 2020 luar biasa ujian Tuhan memberikan kepada kita. COVID Corona yang tidak pernah selesai dan terus ada. Bahkan ada cara ritual-ritual Hindu katanya habis nyepi habis ini. Ada ritual agama lain juga mengatakan begini caranya, begitu caranya. Ternyata tidak juga mempengaruhi COVID Corona ini terus ada dan sampai sekarang 2021 masih ada. Saya cerita tentang anugerah saya ketika di dalam penjara. Saya berkomunikasi dan intens dituntun sama Tuhan dalam wujud yang tidak terwujud dan tidak terlihat. Bersaksi dengan asap dupa adalah kebenaran bagi saya untuk menyaksikan alam semesta, mendengarkan apa yang saya ucapkan terhadap apa yang terjadi dan apa yang saya ceritakan dalam kisah saya. Di mana ketika pada suatu saat beberapa bulan setelah saya di penjara saya yang kedua. Ketika ada pilihan jangan masuk penjara, saya kasih uang 1 T Jorobima. Atau Jorobima pilih masuk penjara tidak mendapatkan uang 1 T. Saya sampaikan saya memilih untuk saya masuk penjara. Dan saya tidak memilih untuk mendapatkan uang 1 T. Kenapa? Karena ternyata di dalam penjara saya dituntun dan dapat anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Inilah sabda dan kisah saya ketika saya mendapatkan wahyu yang saya rasakan, saya mendapatkan. Yang saya rasakan, mohon maaf sekali lagi saya tekankan yang saya rasakan. Ketika saya ingin bertanya kepada para penonton di channel YouTube saya dan siapapun yang bisa mengupas. Di manakah Tuhan? Adakah Tuhan dalam diri kita? Saya beberapa orang sudah saya tanyakan dan mereka selalu mengatakan ada Tuhan dalam diri kita. Tuhan berada di hati kita, ada di pikiran kita, ada di badan kita karena yang menciptakan kita adalah Tuhan dari percikan kecil Tuhan. Tuhan itu ada dalam diri kita. Itulah bahasa orang yang sering saya ajak diskusi tentang apa yang saya dapatkan anugerah dalam penjara. Ketika saya tanya Tuhan, adakah engkau Tuhan dalam diriku? Tuhan berkata,
Aku tidak ada dalam dirimu, kata Tuhan. Tuhan ternyata tidak ada dalam diri kita. Kenapa tidak ada? Ketika Tuhan ada dalam diri kita, tidak akan dibiarkan kita untuk mencaci maki manusia. Tidak akan dibiarkan kita berbohong, menipu, menyakiti apapun di alam semesta ini. Karena ada Tuhan yang bersama kita. Ketika kita berbohong, kita membunuh, kita menyakiti, kita melakukan kejahatan. Artinya ketika ada Tuhan dalam diri kita, Tuhan ikut berdosa atas apa yang kita lakukan dalam kehidupan. Sama seperti Tuhan katakan, aku memang menciptakan, tapi aku tidak bersamamu. Sama seperti ibumu, dari segumpal darah kau dilahirkan ke dunia. Apakah ibumu ikut bersamamu ketika kau melakukan kejahatan dan melakukan apapun? Ibumu bersamamu. Tentu ibu kita tidak bersama kita setiap hari. Ketika kita kangen dan rindu kepada ibu kita, baru kita akan memanggil. Begitupun ketika kita rindu kepada Tuhan, mungkin saat itu kita berdoa dan memanggil nama Tuhan. Tapi ketika kita setiap hari dekat dengan Tuhan, Tuhan akan hadir dalam diri kita, jiwa raga kita. Dia akan menyatu dalam pikiran kita untuk menuntun kita. Inilah zaman banyak manusia lupa bahwa Tuhan ada di mana-mana. Di setiap ruang, setiap tempat ada Tuhan. Saya tidak berbicara berdasarkan kitab suci agama. Karena agama saya pasti akan berbeda bercerita tentang Tuhan. Karena dalam lontar yang saya pernah baca, Atma atau roh itu adalah Tuhan yang ada dalam diri kita. Atau percikan suci Tuhan ada dalam diri kita. Dan Tuhan ada dalam diri kita. Tapi ketika saya dalam doa saya dan mencari tuntunan dalam Tuhan, saya mendapatkan jawaban seperti itu di dalam penjara. Dan itu saya ceritakan dan saya tuntun kepada teman-teman saya di dalam penjara untuk apa yang saya dapatkan anugerah Tuhan. Ketika Tuhan pun berkata, ketika engkau ingin menjadi orangku, kata Tuhan kepada saya, aku tidak terlihat. Tidak bisa kau lihat diriku. Tapi kau puja, kau sembah aku. Kau doakan aku. Kau sujud kepadaku. Engkau percaya kepadaku yang tidak terlihat. Kau tahukah bahwa yang kuciptakan di alam semesta ini, aku yang menciptakan, kata Tuhan. Semua manusia di dunia, semua binatang, semua apapun, aku yang menciptakannya. Ketika yang kuciptakan kau caci maki, kau maki-maki, kau rendahkan, kau hina, kau tidak menghormati, apakah engkau pantas menjadi orangku, kata Tuhan kepada saya dalam penjara. Ketika engkau ingin menjadi orangku, tapi kau hinakan, kau caci, kau maki orang-orangku yang kuciptakan di dunia ini, apakah pantas engkau mencariku yang tidak terlihat? Apakah benar engkau mencariku yang tidak terlihat? Apakah tulus engkau mencariku yang tidak terlihat, kata Tuhan. Di sini saya diajarkan untuk menghargai siapapun umat manusia. Apapun yang ada di dunia. Saya berusaha menjadikan mulia dan berbahagia, baik hati, memuja serta menghargai semua ciptaan Tuhan. Mari kita mulai ketika percaya dengan ucapan saya. Ketika masuk akal dengan apa yang saya sampaikan. Mulailah kita menghargai umat manusia. Menghargai alam semesta. Segala ciptaan Tuhan. Harus kita hormati, harus kita hargai. Karena Tuhan yang menciptakan, ketika engkau yakin bahwa kita juga ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu aja kisah saya pada hari ini. Lain waktu saya akan cerita lagi tentang filsafat-filsafat yang saya dapatkan di dalam penjara. Tidak berdasarkan buku, berdasarkan duduk renungan saya berkomunikasi. Itulah yang saya rasakan, inilah yang saya ceritakan. Saya bercerita berdasarkan kebenaran. Bahwa
saya menemukan tuntunan Tuhan di dalam penjara. Dan masih banyak lagi tuntunan-tuntunan Tuhan yang bisa dan akan saya ceritakan ketika memang senang untuk didengarkan dan di request untuk membuat lagi tentang bahasa-bahasa cerita tentang Tuhan. Terima kasih, salam rahayu, salam saudaraku alam semesta di muka dunia. Mohon maaf apabila ada salah, semoga diberkahi kita semua. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.